Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Di bab 2, kecepatan dan debit. Kita akan membahas di mencari debit ya, masih di mencari debit, namun ini adalah soal cerita di halaman 76. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, kalau udah subscribe di Online Class 101 Official, boleh juga dong di-subscribe channel Belajar Bahasa Inggris Karina juga di Learning Language Academy. Terus juga boleh kok kalau adik-adik mau berteman di IG di @onlineclass101.id supaya nanti kalau ada PR yang susah dikerjain bisa di-capture, kirim ke Karina, nanti akan Karina bahas di video pembelajaran di YouTube ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mulai untuk membahas soal nomor 1. Soalnya di sini sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter menit debit keran tersebut? Ya. Nah, kita lihat di sini diketahuinya dulu ya yang akan kita tuliskan. Yang pertama yang kita ketahui adalah T atau waktu ya, 10 menit. Lalu ada volume yaitu 20 liter. Yang ditanyakan adalah D atau debit ya dalam liter per menit. Kita akan menjawab rumus debit adalah V per T atau volume per T. V-nya tadi adalah 20 liter, T-nya adalah 10 menit. 20 dibagi 10, 2 liter per menit. Sekarang kita bahas nomor 2. Dalam waktu 5 menit, sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapa debit keran air tersebut? Diketahui, kita lihat waktunya adalah 5 menit atau T. Kemudian volume atau V adalah 250 liter. Pertanyaannya, berapakah debit keran air tersebut? Kita jawab ya. Rumusnya adalah D sama dengan V per T. Nah, V-nya adalah 250 liter, T-nya adalah 5 menit. Ya, 250 dibagi 5, 50 liter per menit. Kemudian nomor 3, volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Nah, kita lihat di sini ukurannya adalah 4 meter kubik. Namun diminta di pertanyaannya adalah liter per menit ya, berapa liter per menit. Jadi kita akan ubah 4 meter kubik ini menjadi liter. Nah, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Jadi, nanti ini akan kita ubah menjadi liter seperti ini ya. Nah, pertama-tama diketahui volume tadi 4 meter kubik, kita akan jadikan liter yaitu dengan mengalihkan 1000 liter seperti yang konversi di atas ini. Yaitu jadinya 4000 liter volumenya ya. Lalu T atau waktunya adalah 50 menit. Ditanyakan masih D ya, dalam liter per menit. Kita akan jawab rumusnya adalah D sama dengan V per T, yaitu 4000 liter dibagi T-nya adalah 50 menit. 4000 dibagi 50 hasilnya adalah 80 liter per menit. Nomor 4, Pak Maskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit, kolam tersebut berisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Diketahuinya adalah volume 19.200 liter. Kemudian waktunya adalah 64 menit. Ditanyakan adalah debit dalam liter per menit karena ukurannya atau satuan waktunya dan liternya juga sudah sesuai, jadi tidak ada masalah ya.
Kita akan jawab rumusnya D sama dengan V per T. V-nya tadi dimasukkan 19.200 liter. T-nya adalah 64 menit. Kita masukkan. Lalu 19.200 liter dibagi 64 hasilnya adalah 30 liter per menit. Sekarang bahas nomor 5. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 dm kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter atau menit debit keran tersebut? Diketahuinya, V sama dengan tadi 80 dm, tetapi dimintanya dalam liter. Jadi kita akan ubah menjadi liter, namun 1 dm kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi langsung saja kita ubah menjadi liter ya, 80-nya tetap sama. Lalu untuk waktunya adalah 120 detik, namun diminta di sini menit. Jadi kita akan konversikan dahulu, 1 menit itu sama dengan 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Jadi kita akan bagi dengan 60 supaya menjadi 1 menit. Nah, 120 dibagi 60 nanti akan menjadi menit, yaitu 2 menit. Ya. Nah, kemudian ditanya adalah D atau debit dalam liter per menit. D sama dengan V per T, V-nya adalah 80 liter, T-nya 2 menit. 80 dibagi 2 sama dengan 40 liter per menit. Nomor 6, sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Diketahuinya, volumenya ada 2 ya. Di sini volume awalnya 200 liter, lalu dialirkan atau mungkin bisa kita artikan dia dibuang airnya ya, atau dipindahkan airnya dialirkan. Nah, setelah 20 menit ada sisanya, jadi ini adalah volume akhir. Nah, untuk mengetahui debit aliran tandon berarti kita akan mengurangi volume awal dikurangi volume akhir. Volume awalnya adalah 200 liter, dikurangi volume akhirnya adalah 120 liter, yaitu 80 liter. Lalu waktunya ini adalah 20 menit, waktunya tetap ya. Lalu ditanyakan adalah D atau debitnya. D sama dengan V per T. V-nya adalah 80 liter, T-nya adalah 20 menit. 80 dibagi 20 sama dengan 4 liter per menit. Nomor 7, sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Nah, kita lihat di sini, ini ukurannya adalah liter, tetapi dimintanya dalam cc. Dan ini juga dalam menit, tapi dimintanya dalam detik. Jadi kita akan ubah keduanya ya. Pertama-tama kita ketahui dahulu 1 cc sama dengan 1 ml. Jadi, untuk 0,6 liter ini akan kita ubah dengan mengalikan 1000. Ya. Nah, kemudian 0,6 dikali 1000 ml dulu, lalu hasilnya adalah 600 ml. Baru kita konversikan ke cc. Ya, karena 1 cc sama dengan 1 ml berarti 1 ml sama dengan 1 cc. Jadi sama-sama 600 ya. Lalu waktunya sekarang. Waktunya adalah 40 menit, kita jadikan detik ya, dengan mengalikan 60. 40 dikali 60 yaitu 2400 detik. Ditanyakan adalah D atau debitnya. Sekarang kita jawab, D sama dengan V per T. V-nya adalah 600 cc, kemudian T-nya adalah 240 detik. 600 dibagi 2400, hasilnya adalah 1/4 cc. Ini bisa kita lakukan dengan mencoret ya, seperti ini. Ini kita coret, lalu ini kita sederhanakan, jadi 1, ya ini 4, ya 1/4. Kemudian
kita bisa ubah juga menjadi desimal, yaitu 0,25 cc per detik. Nomor 8, sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drumnya kosong. Waktu perpindahan selang dari dirigen satu ke dirigen lain diabaikan. Nah, berapakah liter per detik debit selang tersebut? Nah, kita lihat. Di sini kita catat dulu diketahuinya, volumenya adalah 200 liter. Lalu untuk T-nya atau waktunya adalah 500 detik. Ditanya D atau debit dalam liter per detik. Kita jawab D sama dengan V per T. V-nya adalah 200 liter, T-nya adalah 500 detik. 200 dibagi 500 adalah 2 per 5. Ya, kita dengan coret ini, ya, nolnya kita coret jadi 2 per 5. Atau kita juga bisa mengubah menjadi desimal, menjadi 0,4 liter per detik. Sekarang kita ke nomor 9. Sebuah tandon air berisi 250 50 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Kita tuliskan dahulu diketahuinya. Volumenya akan kita cari volumenya dengan mengurangi volume awal yaitu 250 liter dikurangi sisanya atau volume akhir yaitu 10 liter. Menjadi 240 liter. Ini adalah volumenya ya yang akan kita hitung untuk debitnya. Lalu T atau waktunya adalah 20 menit. Nah, di sini yang diminta adalah dalam liter per detik. Liternya sudah benar. Sekarang menitnya akan kita ubah menjadi detik. Ya, dengan mengalihkan 60 karena 1 menit itu berarti 60 detik. 20 dikali 60 hasilnya adalah 1200 detik. Kemudian ditanyakan adalah D atau debit dalam liter per detik. Kita jawab bersama ya. D sama dengan V per T, lalu V-nya adalah 240 liter, T-nya adalah 1200 detik. 240 dibagi 1200 hasilnya adalah 0,2 liter per detik. Sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari keran selama 30 menit, isi bak mandi menjadi 170 liter. Berapa debit keran tersebut? Kita tuliskan diketahuinya. Yang pertama volume. Kita lihat ada dua volume di sini. Jadi dari volumenya 80 liter, lalu diisi lama-lama menjadi banyak ya. Kemudian yang terakhir, sekarang setelah 30 menit, isi baknya menjadi 170 liter. Untuk mengetahui debit kerannya, kita akan mengurangi volume akhir dengan volume awal. Jadi 170 dikurangi dengan volume awal yaitu 80 liter. Hasilnya adalah 90 liter. Lalu untuk waktunya adalah 30 menit ya. Ditanya adalah debit. Jadi kita akan jawab dengan rumus debit yaitu volume per T atau T adalah waktu. V adalah 90 liter, T adalah 30 menit. 90 dibagi 30 sama dengan 3 liter per menit. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, kalau udah subscribe di channel online Class 101 Official, bisa juga adik-adik subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan bisa juga follow akun Karina, kita berteman di IG di @onlineclass101.id. Nanti kalau adik-adik ada PR bisa di-capture, dikirim ke IG atau di DM IG ya. Nanti bisa Karina buatkan video pembahasan di channel YouTube Online Class 101 Official. Nah, makasih ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.